Yesus? Ada? Bentar Pak Tarigan, bentar nanti biar saya yang ini Pak. Enggak, Saya tanya dulu. jelaskan. Ada di Alkitab, di Al-Quran silsilah darah Yesus. Ada? Ya, bahwa Yesus adalah Maria adalah bukan dari keturunan Daud. Nggak usah ketawa-ketawa karena Anda tidak bisa membantah ini. Karena Anda mau buka simple. Jelas bahwa Yesus adalah keturunan Daud dari Udah Maria selesai. maupun Yusuf. Dede Mozart udah selesai. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya gini, Maria dari suku apa, Dede Mozart? Silakan dijawab. Jawab aja dengan simpel. Maria dari suku Yehuda. Maria dari suku Yehuda. Maria dari suku Yehuda. Ini lebih konyol daripada Parah ini. Saya bisa kasih tahu ibunya Maria yang suku Lewi bersaudara dengan ayahnya Elisabeth, itu dari suku Lewi. Tapi Eli papanya Maria dari suku Lewi keturunan Daud. Anda tidak bisa membantu. Bukan. Parah ini. Ngeri ya, udah parah ini. Satu aja. parah ini lebih konyol daripada OPJ. Kalian takut aku ngomong gitu karena begini. Oke. Nih. Di Bible kamu, katanya kamu mau dijawab sama saya, mau dibantah. Di Bible kamu, di mana tertulis bahwa Maria itu dari suku Yehuda? Di mana? Kalau dari suku Lewi, saya bisa buktikan secara kontekstualnya. Coba buktikan. Silakan. Lukas 3 ayat 31. Lukas 3 ayat 31. Lukas 3 ayat 31. Iya, lanjut. Silakan. Di mana? Di situ ditulis bahwa garis keturunan Yesus dari Maria yang bapak Marianya adalah Eli, kan ada silsilah Eli naik sampai ke Nathan, Daud sampai Yehuda. Lalu silanya di mana, Pak? Kalau ibunya Maria baru suku Lewi bersaudara dengan ayahnya Elisabeth. Itu ada siapa? Gimana? Itu ada datangnya. Asli ngawur ini, ngawur. Enggak, masalahnya gini loh. Dia ini cuma memperhatikan apa yang tertulis di sini, nggak pernah mau mengkritisi ini. Gitu loh. Masalahnya gitu. Coba kamu cek satu-satu nasabnya. Saya tanya nih sama kamu nih. Kalau kamu mengklaim kayak gitu ya, Dedek Mozart ya. Dedek Mozart, saya panggil Dedek. Kok jadi inget kayak siapa, Rizky Bilar ya nyebut. Siapa nyebut Lesti ya? Dedek. Dedek ya. Lukas 3 ayat 31. Aduh. Dikira Nathan yang ada di sini sama dengan Nathan yang ada di Matius, Mureh. Iya, disangkanya Nathan yang ada di sini itu adalah Nathan yang ada di Matius. Iya, disangkanya itu. Saya baca silsilah ya, Pak. Ini. Saya baca Pak sini. Ya, silakan Pak De. Bentar dulu mau dijawab nih sama Pak Sugi. Sebentar, silakan Pak Sugi. Bapaknya siapa ya di dalam Matius ya? Sama nggak dengan Nathan yang ada di Lukas itu ya? Bentar, kita cek dulu Nathan. Benar nggak itu Nathan yang sama tuh? Ini bentar, ini Lukas, ini Matius. Matius 1 ayat 16 kalau nggak salah ya. Eliud memperanakkan Eliezer, Eliezer memperanakkan Nathan memperanakkan Yakub. Nah, di sini bapaknya Nathan adalah Eliezer. Lukas 3 ayat 15. Nah, sementara Nathan di Lukas ya, itu anaknya Matata. Ya, tengok, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak mana tadi ya 30 ya. Anak Malea, anak Mina, anak Matata, anak Nathan. Anak Daud. Daud punya anak Nathan punya anak Matata. Nah, ini enggak sama lah Nathan dengan yang dimaksud dengan Lukas, dimain gebuk aja gimana sih? Orangnya beda, mentang-mentang namanya sama. ini enggak tahu kalau di sini ini banyak nama-nama ini. Kan sudah sama loh. Sudah framing Pak. Tadi sudah saya jelaskan, Matius kan mencatat dari Yusuf, betul. Kalau Lukas ini kan mencatat dari Maria, bukan dari Yusuf. Kenapa malah kamu fitnah, kamu yang framing. Ini bukan framing. Coba Pak De dibacakan lagi Pak De. Disangkanya Nathan yang sama Pak De. Bacakan lagi Pak De, bandingkan. Sama.
Anak Melia, anak Mina, anak Matata, anak Nathan, anak Daud. Anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nason. Nah, ini Nathan beda. Nathan di sini langsung ke Daud dia. Nah, sementara di dalam Matius, bapaknya Nathan itu adalah Eliezer. Eliezer, ini Eliud memperanakkan Eliezer. Ya kan? Lah Eliud ini dari mana ini? Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eliezer, Eliezer memperanakkan Nathan. Kakeknya Matan, ya. Nih, itu adalah Eliud. Kok disama-samain sih? Aneh ini. Tuh udah dibuktikan tuh Mozart itu orang yang berbeda Mozart. Makanya dari tadi saya sama Pak Sugi ketawa-ketawa karena orang yang berbeda. Saya tahu kok misinya Kristen itu dinata ya Pak De ya. Aduh, bener-bener. Memang oke, bisa saya tanggapi Pak. Kalau saya tanggapi jangan potong dulu ya. Ya. Oke, lanjut. Jadi jelas bahwa memang itu Nathan yang berbeda Pak. Kalau di dalam Matius itu Yusuf anaknya Yakub, bapaknya kan Yakub. Nah, kalau dalam Lukas karena dalam Yahudi Maria tidak bisa ditulis namanya karena perempuan, jadi ditulislah Eli. Makanya saya mengatakan Maria itu bapaknya Eli. Sudah saya berikan juga Talmud 77 ayat 4 mengatakan bahwa Maria the son of Eli. Jadi jadi Nathan yang dimaksud dalam Lukas ini Nathan dari silsilah anak Daud. Kalau dalam Yusuf ini itu keturunan Salomo. Nathannya Pak, sudah saya jelaskan dari awal. Sebentar, saya mau potong karena kamu bawa Talmud. Talmud berapa? Talmud ayat berapa? 77 ayat 4, silakan dibuka sekarang. Nih, ambilin sebentar Mozart. Ambilin Talmudnya Mas yang warna coklat, apa yang warna hitam besar itu. Ambilin. Ambilin. Iya. Yang itu ya Mi. Yang warnanya hitam, Yang warnanya hitam besar ya ambilin. Makanya Pak Sudi kalau mau bahas di tim kita bahas nanti sama saya. Ini kan kita bahas silsilah Yesus, gak usah lompat-lompat ke situ Pak. Ya, Talmud Yerusalem 74. Ya harus dong. Jangan pakai standar ganda dong. Giliran Yesus direbus pakai air tinja nggak percaya. Giliran Maria di itu bukan percaya gimana? Ini standar ganda namanya. Ini bentar Mozart. Pak De Sugi dulu. Lanjut Pak De Sugi. Ya, kita buktikan aja bahwa Maria itu ayahnya namanya Eli apa bukan Pak? Karena Eli itu keturunan langsung dari Nathan yang anak Daud, bukan Nathan cucunya Salomo yang di Matius. Itu beda Pak. Bab bukunya bab apa? Bab bukunya apa? Talmud itu banyak, ada 22 buku di dalamnya. Buku mana? Talmud Yerusalem. Iya. Talmud Yerusalem. Iya, Talmud Yerusalem itu bukunya banyak. Talmud Yerusalem itu bukunya banyak dalamnya. 77. Lihat aja yang pasal 77, Pak. 77. Iya, pasal 77 tuh babnya bab apa? Babnya banyak. Wah, kelihatan gak baca Talmud nih orang. Gak baca Talmud nih orang. Buka aja, Pak. Ini kan kita mau buktikan. Oke, nih. Pak, nih, Mozart ya, di dalam Talmud ini babnya banyak. Jadi kalau kamu sebut ke saya misalkan hanya pasal 77, di bab apa? Saya tanya. Gitu loh. Coba sebut nama babnya apa biar saya gampang nyarinya. Saya punya loh Talmud saya punya. Ini saya punya. Saya bacakan dalam bahasa aslinya dan saya terjemahkan. Silakan bab apa? Bentar. Nih, kamu lihat. Saya ada barangnya. Kamu gak usah ngibul kalau depan saya. Literasi saya tuh banyak gitu loh. Macam-macam kamu. Mau tipu-tipu sama saya. Aduh. Bang Rizky, Babana. Bang Rizky. Bukan saya baca. Bentar, saya nggak tipu saya Rizky ya. Siap Bang Muhammad. Syukran ya Bang Muhammad. Oke, ini ada Bang Moto mau naik nih Bang. Ya. Oh siap Bang. Ya. Boleh Bang Moto. Ya. Makasih ya Bang Muhammad. Aduh. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai gini loh, kamu bilang Talmud Yerusalem lalu kamu nyarinya di Talmud Bilivia atau Talmud Babilonia gitu loh. Karena di Talmud Babilonia juga nggak ada, yang ada itu dalam
Higerot Harambam 10 Taiman atau Higerot Harambam Taiman ke-10. Dan di sana dikatakan Yesus itu anak haram. Karena kenapa? Karena Yesus menikah Maria menikah bukan dengan orang Israel, diklaimnya menurut Higerot Harambam Taiman 10. Jadi kamu gak usah ngibul depan saya. Gitu loh. Assalamualaikum Bang Moto. Waalaikumsalam, More. Masya Allah. Aduh, ini gimana Bang Moto? Ini ngemis-ngemis silsilah Yesus sampai ke Daud dari Talmud ini, Kristen. Ini gimana ini Bang Moto? Oh, tinggal pasain aja. Itu Yesus. Yang mana Yesus bin Perahya? Kan saya mengatakan dalam Lukas, bentar Pak, jangan framing di sini. Kan saya mengatakan jelas dalam Lukas itu silsilah yang di ini. Coba gini deh. Gini deh. Kalau saya sebentar. Kamu cuma bisa asumsi gitu. Kalau saya misalkan ngomong, ini loh datanya, lalu saya bacakan, lalu saya jelaskan. Nah, sekarang coba kamu open kayak mana datanya, saya tanya. Ayo, saya tanya, mana datanya? Coba kamu open cam terus tunjukin data. Bentar, oke, saya ngomong diam ya, saya ngomong ya. Tadi kan saya sudah berikan. Dulu ya. Iya. Saya kan berikan Lukas 3 ayat 21. Itu adalah silsilah yang ditulis Maria, dari Maria. Buktinya dalam Matius kan Yusuf anak Yakobus. Sedangkan dalam Lukas tadi kan gak tulis Yusuf anak Yakobus, tapi Yusuf anak Eli. Itu kan mau ditulis Maria. Tetapi karena tatanan Yahudi, dipotong lagi Yusuf Anda mengatakan Yesus anak Yakobus. Yakobus itu saudaranya Yesus, gimana sih? Yusuf anak Yakobus di Matius 1. Yusuf anak Yakobus di mana nih? Bapak baca nggak Matius 1? Hah? Matius 1 ayat berapa? Matius 1 ayat 6 dari situ Pak, silakan dibaca. Oke. Matius 1 ayat 6. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Di mana ini Yusuf anak Yakobus? Yakobus itu saudaranya Yesus, bro. Gimana sih ini orang? Bukan. Maksudnya baca silsilah sampai ke Yusuf, Yakub, sorry, bukan Yakobus, Yakub. Salah. Gitu dong. Saya salah sendiri. Parah ini. Parah ini. Gak usah framing. Kan ditulis di Matius kan Yusuf. Framing. Nyatanya emang kamu salah kok. Tadi barusan kamu akui salah. Bukan framing. Iya salah ngomong. Bukan saya mengada-ngada kan. Jadi Yusuf kan di Matius kan menuliskan Yusuf anak Yakobus kan Yakub. Nah, sedangkan di dalam Lukas 3 itu kan ditulis anak Yusuf, bukan anak Yakub, tidak ada Yakub di situ, tapi langsung anak Eli. Nah, Eli itu kan keturunan dari Maria. Yang saya buktikan tadi bahwa Maria itu anaknya Eli. Itu yang mau saya buktikan. Jadi memang mau dari Yusuf ataupun dari Maria, Yesus tetap mewarisi darah Daud, Pak. Itu yang mau saya buktikan di sini. Jadi nggak usah lari ke Gitin 55 apa, nanti kita bahas pas Sugi. Artinya kita tuntaskan dulu silsilah Yesus. Baru Yusuf Maria. Di dalam Matius, Yesus bisa jadi keturunan Daud kalau dia itu anak kandung Yusuf. Kalau nggak bisa. Gimana sih? Kan si Pak Sugi ini nggak ngerti gimana, kan sudah saya katakan di Matius oke memang dari Yusuf. Mentang-mentang ada keturunan dari Daud terus bisa di. Saya kan bawa Lukas kan dari Maria, Pak. Kok Bapak tinggal bahas Matius? Kalau saya kejar Lukas dari Maria itu dapat dari mana? Dari Talmud. Lalu Eli itu siapa? Maria bapaknya siapa? Sekarang buktikan aja Pak Reski buka yang tadi buku silsilah. Kita lihat silsilah Ibu Yesus bapaknya siapa? Langsung aja Pak Reski, buku yang Anda pegang tadi. Untuk Pak tidak diketahui. Menurut Bible tidak diketahui. Menurut Bible tidak diketahui Maria bapaknya Eli. Oke, sekarang gini ya. Ini kan menurut silsilah bangsa Israel yang saya ambil dari literasinya Yahudi ya. Kamu mau terima apa enggak nih kalau meleset? Nanti framing lagi. Ini Pak Talmud ini. Gak bisa baca dia. Gak bisa baca dia dibilang Talmud. Kamu buktikan. Kenapa Anda takut buktikan bahwa Maria bapaknya Yesus, bapaknya Eli? Kenapa Anda takut buktikan? Sebentar. Mozart, saya sedikit ya. Gini, mau di Talmud versi Bavli maupun Talmud yang Yerusalem itu ya. Itu sebenarnya yang pertama yang harus diperhatikan. Itu bukan menceritakan Yesusnya kamu maksud. Yesus itu ada banyak pada saat itu. Ada
ya Yehoshua ben Pandera, ada Yehoshua ben Perahya, itu ada banyak. Nah, satu-satunya kalau kamu mau cari Yesus yang punya 12 murid, kamu harus keluar dari sana cari yang namanya Toledot Yeshu. Nggak mungkin kamu ngambil dari Talmud. Kalau kamu ngambil dari Talmud, itu yang dikatakan Pak Sugi. Terima konsekuensinya. Silakan Mozart. Boleh saya tanggapi? Ya, silakan. Oke ya. Jadi begini Pak. Ini kan saya mau membuktikan bahwa Maria bapaknya Eli. Ini kita gak bahas Yesus, bahas Maria dulu. Kan kita mau cari silsilah Yesus. Yesus kan dari Bible Maria. ya, dari Bible Bapak Maria ini ya. Pak Sugi ini kayak nenek-nenek, orang kalian ngomong aku diam, aku ngomong Iya, saya dipotong-potong. tekankan dulu dari Bible gitu loh. Kalau bapaknya Maria Eli, silahkan tunjukkan di mana di Bible bapaknya Maria adalah Eli. Kalau kamu ngambil dari Talmud, kamu harus percaya bahwa Yesus direbus dengan Nah itu Lukas 3 ayat 21 sudah saya berikan. Mana Lukas 3 ayat 21 mengatakan Maria bapaknya Eli? Mana? Nih, Lukas 3 ayat 21 ya. Baca. Ketika seluruh orang banyak itu dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis, ya, dan sedang berdoa terbukalah langit. Nih Lukas 21 ayat 3 nih. Lukas 3 ayat 21 Pak. Ya, Lukas 3 ayat 21. Lukas 3 ayat 21. Ayat 31, ayat 31. Oh, 31 dari 31. Oke. Ya, silakan. Anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Mana di sini Maria? Terus baca terus sampai ke Eli, sampai ke Eli. Anak Isa, Sampai ke Eli. anak Obed. Iya di sini ini tidak mencatat Maria di sini. Dari mana kamu tahu bahwa bapaknya Maria adalah Eli? Di mana? Lah saya mau buktikan dengan Talmud Cagiga tadi kan kalau Maria bapaknya Eli. Kalau kamu mengutip Talmud, kamu harus percaya Yesus direbus dengan tinja. Jangan bahas itu, nanti kita bahas itu. Waduh, Ini kita Lah, ya standar ganda. Kamu giliran Jangan standar Iya. ganda. standar. Kalau soal gitu standar ganda. Giliran enaknya diambil, giliran Iya, dibuang. nggak enaknya dibuang. Saya bisa jelaskan itu. Saya bisa jelaskan yang gitu. nih. Mozart, Dede Mozart. Ya. Dengarkan abangmu ini. Ya, dengarkan abangmu ini ya. Ini abangmu yang sudah banyak makan asinnya garam kehidupan dunia nih. Dengarkan abangmu ini ya. Nih saya tunjukin sebuah literasi nih. Aduh, sedih saya lihat orang Kristen ngamis Talmud sekarang. Kenapa? Nih. Pak Reski, Sebentar. Kok kamu ini kayak nenek-nenek? Saya lagi ngomong langsung potong. Tadi kamu ngomong dipotong nggak mau. Tapi kamu suka potong orang ngomong. Paham kau? Disangka saya nggak bisa juga ngegas. Bisa saya. Langsung gigi 3 juga bisa saya ngegas. Nih ya. Ini kalau saya lihat saya baca ya di dalam Bible, digital yang bahasa Indonesia. Ini di aplikasi ini ada tafsirannya nih. Kalau kita mau klik ya tentang silsilah Yesus nih. Ini klik nih. Klik. Ada tafsiran sini. Di sini tafsiran kalau kita baca ya. Nah, lalu menurut Matthew Henry komentari nih, saya ambil yang menurut Matthew Henry komentari ini MHC ya. Ini bukan orang Islam loh. Matthew Henry nggak pernah jadi mualaf dan nggak pernah sholat Jumat juga dan nggak pernah disunat ya. Jadi ini Kristen. Oh enggak. Nah ini ya. Di sini kita lihat yang disebut dengan anak Daud ya. Tidak bisa diverifikasi bahwa Yesus itu benar-benar anak Daud gitu loh. Tadi saya udah tunjukkan sebelum Dede ini sebelum Dede Mozart naik ke sini gitu loh. Cuma banyak yang nggak terima, bahkan menghinakan Matthew Henry. Jadinya lucu gitu loh. Mana ya tadi Abraham dan keturunan Daud, anak Abraham, adalah anak Daud, anak Abraham. Nah, ini. Perlu dibaca nih ya. Tidak seorang pun dapat ya membuktikan dirinya sebagai anak Harun atau anak Daud. Ya, karena itu jabatan imamat dan rajawi harus disudahi, ibarat hilang selama-lamanya, atau diletakkan ke dalam tangan Yesus Tuhan kita, ya, Kristus dalam Injil yang mula-mula disebut anak Daud.
Nah, jadi anak Daud di sini itu hanya pemahaman konteksnya, tidak secara realita. Bahkan yang ngomong ini pakar, namanya Matthew Henry Commentary, ya nama karyanya. Kalau kamu nggak kenal siapa namanya Matthew Henry, mari kita kenalan sama Matthew Henry, dia siapa. Makanya saya suka lucu, ketika ada pakar mengatakan tidak bisa dibuktikan. Nah, otentik Jumaat kekeh, itu real, kan blow on namanya kalau saya mau ngomong. Kita kenalan dulu siapa itu Matthew Henry, ya. Sekate-kate ente kadang-kadang ya. Wesi yo, wesi. Parah. Ya, kita kenalan dulu sama Matthew Henry ya. Matthew Henry 18 Oktober 1662 sampai dengan 22 Juni 1714 adalah seorang pendeta gereja Presbyterian asal Inggris. Ia terkenal karya-karyanya berupa komentari Alkitab. Ya, tadi yang saya baca karyanya. Oke, Gitu saya loh. nyimak dulu Bahkan, ya. Maaf, saya potong. Jadi oleh Jiba. Iya, Oke, siap, oke. siap, Kalau Kak gitu Farudin. apa yang salah di tafsirannya itu? Menurut Anda apa yang salah di tafsirannya itu? Nah, sekarang gini ya. Pakar saja nih sekaliber Matthew Henry mengatakan tidak bisa dibuktikan secara realita. Kok tingkat jemaat yang cuma jepit Bible diketek seminggu sekali tiba-tiba kekeh harus bisa dibuktikan? Kan konyol namanya. Karya apa yang kalian punya? Coba saya tanya, karya apa yang kalian punya? Kalau Matthew Henry karyanya jelas, ada Matthew Henry komentari namanya, dan tafsir ini dipijak oleh Persekutuan Gereja Indonesia. dipahami. Oke. Berarti Anda yang gagal paham. Izinnya Itu tafsir Anda itu sudah menyatakan bahwasanya terbukti bahwasanya Yesus itu bukan keturunan darah manusia. Itu membuktikan, tafsir itu menyatakan bahwasanya Yesus itu bukan keturunan darah manusia. Sudah saya balik gunakan lagi ke tadi. belakang. Balik lagi ke belakang. Artinya Yesus datang ke dunia melalui keluarga keturunan Daud. Tapi bukan berarti dia darah dari Daud, bukan darah dari Yusuf. Itu aja pemahaman kami Kristen itu. Oke Pak, Yesus saya setuju datang Bapak. ke Saya dunia. setuju dengan Pak Edison. Pak Edison dengar saya. Saya setuju dengan Bapak. Yesus tidak memiliki darah Yusuf. Yes Pak. Setuju saya Tidak. Pak. Nah, gimana Mozart? Gimana Mozart? Mozart setuju dengan pendapatnya Pak Edison bahwa Yesus tidak punya darah Yesus. Nah, saya Ya. izin ngomong Pak Rizky dengar ya. Tadi Anda mengutip Ini beda. dari Matthew Henry, Sebentar. kan? Nah, Iya. Iya, silakan. Ya, saya mau Silakan. dari Matthew Henry nih Pak. Ya, saya mau jelas ya. Jadi dalam buku Matthew Henry judulnya A Commentary on the New Testament from the Talmud Ya. and Hebraika, nah volume 3. Hibrika Pak, bukan Hebraika, Hibrika Ya, Mozart. ya, aku enggak tahu apa sih. Yang penting isinya loh, pendapat itu kan bisa dibenarkan. Oke. Di situ Matthew Coba baca. menulis bahwa di situ Matthew mengutip ini Talmud. Nah, ini seperti Talmud yang aku bilang. Hireos Cagiga volume 77.4 Talmud Yerusalem ya. Nah, pada halaman 55 di situ dituliskan begini. Mana bentar nih. Aduh, ini HP ku bentar, Pak. Aduh, mana lagi? Sorry, HP ku satu. Cari dulu. Nah, di situ Cari ditulis jelas bahwa Mary, daughter of Eli. Nah, gimana Pak? Mary, Nah, tapi daughter oke. of Eli. Nah, Coba kamu jadi memang dalam coba kamu Lukas, baca ke bawah. Sebentar. Kamu jangan potong di situ. Sebentar. Kamu jangan tutup-tutupin cuma keterangan sepenggal. Ini yang saya paling nggak suka ya. Nah, Coba kamu baca. Itu kan di paragraf yang satu ya. Coba yang di poin ke nomor 2, poin kedua. Yang tulisannya 2 Romawi yang diawali dengan kata tujuan utama ini bukan sekadar silsilah. Coba dibaca. Dibaca sampai habis. yang 2 Romawi Iya. bahasa Inggris nih, Pak. Ayo dibaca. Coba silakan dibaca, diterjemahkan. Aduh. Kamu ini. Kukira kau itu pinter sudah baca semua. Saya udah katam tafsir Matthew Henry. Makanya nggak kepake frame. Sebentar, saya lagi ngomong. Sebentar. Kalau kamu belum baca dan bodoh diam dulu gitu loh. Tujuan utama ini bukan sekedar silsilah. Lihat ini baca. Memperlihatkan kemuliaan
itu daripada bangsa dan keluarga yang didirikan sang Mesias akan muncul di masa mereka. Ya, pahami sampai sini. Abraham dan Daud merupakan wali utama atas janji yang berkaitan dengan sang Mesias. Janji tentang berkat diberikan kepada Abraham dan keturunannya, tentang kekuasaan diberikan kepada Daud dan keturunannya. Karena itu, mereka yang memiliki hak dalam Kristus, anak Abraham, yang olehnya semua kaum di muka bumi akan mendapatkan harus setia dan tunduk kepada Dia sebagai anak Daud, yang seolah-olah seluruh kaum di muka bumi, ingat, seolah-olah seluruh kaum di muka bumi akan diperintahnya. Telah dijanjikan. Ini seolah-olah loh ya, kata Matthew Henry. Saya ulangi lagi. Telah dijanjikan kepada Abraham bahwa Kristus akan lahir dari keturunannya, dan juga dari Daud bahwa dia akan lahir dari keturunannya. Oleh sebab itu, kalau kita tidak dapat membuktikan bahwa Yesus adalah anak Daud dan anak Abraham, kita tidak dapat mengakuinya sebagai sang Mesias dalam Injil Matius, ya. Perhatikan baik-baik. Ini bukti melalui catatan-catatan autentik dari lembaga-lembaga pencatat silsilah oleh orang-orang Yahudi seksama dalam melestarikan garis silsilah. Mereka ada providensi di dalamnya demi menjernihkan garis keturunan sang Mesias dan bapak-bapak leluhur mereka. Lagi pula, sejak dan tercampur baurnya hingga menimbulkan pertanyaan apakah ada orang di dunia ini yang dapat dengan sah membuktikan bahwa dirinya adalah keturunan Abraham. Namun ada satu hal yang pasti, tidak seorang pun dapat membuktikan dirinya sebagai anak Harun, anak Daud. Ayo, mau ngomong apa kamu? Oke, saya Mau ngomong tanggapi apa? ya. Oke, saya tanggapi dulu ya. Diam dulu ya, sampai saya bilang. Silakan. Anda dari Silakan. tadi bilang saya bodoh, padahal Anda yang bodoh. Yang dibahas Lukas kan sudah dibilang memang dari Matius itu dari Yusuf. Sudah saya tekankan. Yang saya bawa nih Lukas. Anda baca panjang-panjang itu pun tafsiran untuk Matius. Kalau Matius memang tidak bisa menyatakan secara langsung bahwa Yesus adalah keturunan Daud karena Yusuf tidak melakukan perkawinan dengan Maria. Saya sudah tangkap. Kita buka tafsirnya. Kita buka tafsirnya. Markus berapa? Loh, kok kamu terguncang mau saya bukain tafsir Markus? Bisa Kok kamu terguncang? dikendalikan Iya. host, tidak kendalikan biar teman-teman bisa mendengar mana yang harus didengar ya. Mohon host. Iya. Kamu dari tadi ngomong nggak pakai data gitu loh. Oke, Markus berapa yang mau kamu buka tafsirnya? Aku udah tadi buka Markus, Mozart, dengar saya Mozart. Markus berapa yang mau kamu buka tafsirnya? Saya bukakan depan muka kamu. Lukas 3. Oke. Anda bukan Lukas 3. Oke, ayat berapa? 31. Ayat 31 kan? Ayat 31 kan? Mari kita buka tafsirnya. Kita buka tafsirnya, udah. Saya nggak mau tafsiran mandiri kamu, ya. Nah, ini kita buka lagi nih. Oke, ginilah. Kamu dari tadi merujuk kepada tafsiran nggak? Apa menafsir sendiri saya tanya. Kalau saya terus terang, saya mengikuti tafsiran Matthew Henry. Kalau kamu ngacu kepada tafsir mana dari tadi saya tanya? Oke, saya ngomong dulu ya. Oke, tenang ya. Saya cuma tanya, kamu merujuk tafsir mana? Enggak, saya nggak akan dengarkan kamu kalau kamu nggak menjawab yang saya tanya. Kamu mengacu kepada tafsir mana? Saya tanya. Saya nggak ada merujuk tafsir loh. Memang Alkitab Lukas jelas mengatakan Yesus dari silsilah Maria. Kok tafsir? Nggak ada tafsir yang data saya berikan. Kalau memang Lukas itu bukan menuliskan Yesus dari silsilah Maria, buktikan saya kepada saya Eli itu siapa? Berarti Tadi dia ngomong bahkan asumsi. Eli. Berarti asumsi kalau kayak gitu. Monggo Kang Farudin. Pernyataan tanpa data, apalagi membahas sejarah. Mozart, bisa saya ngomong nggak, Bang Mozart? Pak, aku udah kali ngomong dipotong terus loh. Ini room kalian, harusnya kalian bijak. Maksudnya saya bilang silakan, baru kalian menanggapi. Oh ini Baik, bukan, saya akan diam. Datanya ini. Saya sudah Baik, kasih saya tahu akan tadi diam, 7.4. Giliran saya ngomong, Anda diam ya. Saya akan memberikan kitab-kitab tafsir Anda secara cetak. Bila perlu nanti Anda beli. Oke, silakan, saya akan diam. Oke ya, saya ngomong dulu ya. Di sini kan kita buktikan saja Lukas 3 ayat 20, Lukas 3 ayat 23. Ini kan aku baca ayatnya jelas ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli.
Di sini anak Yusuf, anak Eli, sedangkan Yusuf itu kalau dari silsilah itu bukan anaknya Eli, dia anaknya Yakub. Nah, kalau dalam silsilah Yahudi tidak bisa kita pungkiri bahwa perempuan tidak bisa dicatat silsilahnya. Karena perempuan tidak bisa dicatat, yang diwakilkan adalah ayahnya, itu ada di kitab bilangan, ketetapan Musa. Nah, contoh dalam Yakub, Yakub punya anak kan bukan hanya 12, ada anak perempuan, tapi tidak dicatat. Nah, di sini seharusnya Maria dicatat, tetapi karena dalam silsilah Yahudi Maria tidak bisa dicatat, Eli ditulis untuk menggantikan Maria bahwa Yesus ini adalah cucunya Eli, ibunya Maria, cucunya Eli. Nah, Eli jika kita tarik garis keturunan, sudah saya berikan bahwa Eli itu keturunan langsung dari anak Daud yang bernama Nathan. Kalau Yusuf keturunan anak Daud yang bernama Salomo. Nah, jadi mau dari Yusuf maupun Maria tidak bisa kita ingkari bahwa Yesus memang mewarisi darah Daud. Nah, silakan Pak. Ya, nanti kalau misalkan lagi dijelaskan tolong diam juga ya Bang Mozart, jangan dipotong-potong biar nggak berisik gitu. Siap. Baik. Saya tidak melihat data yang Anda suguhkan ya, Bang Mozart. Karena kalau kita bahas sejarah tanpa adanya data, sama saja Anda dengan mendongeng, ya, itu. Oke, baik. Saya tampakkan datanya ya. Ini dari kitab Anda sendiri, tafsir sendiri, dan saya menggunakan ayat-ayat Anda. Tentu saja harus objektif menggunakan data-data dari Anda ya. Ini tentang silsilah ya. Baik. Saya coba tampakkan kamera saya ya, sebentar. Kamera belakang, oke. Nah, oh tidak terlihat ya. Baik, saya pindah ruangan saja. Pak, silakan Bapak beli ini ya, murah kok, nggak nyampe 500 ya. Apa isinya? Baik, saya coba tampakkan isinya ya, biar kita semua mengetahui data-data yang ada. Ini volume ketiga Pak ya, seperti itu. Semoga saja jelas tulisannya, akan saya coba tampakkan. Oke, pada halaman 51. Jelas nggak Bang ya? Oke, nggak jelas kayaknya. Bentar, saya pakai kamera apa? Oh, lampunya nggak bisa ya. Saya bacakan saja. Nah, halaman 51 ya. Catatan kaki. Oke. Kelahiran Yesus kelahiran Yesus bukanlah ya pokok bagian ini. Kata Yunani di sini disebutkan Genesis juga dipakai dalam seperti itu dalam satu di sini. PL bagi hubungan seks sebelum pernikahan adalah hukuman mati. Tetapi pada waktu ini, pada konteks sesudah Matius, menurut penyunting, perceraian sudah menjadi hal yang sudah dapat diterima dalam perceraian diam-diam di hadapan saksi-saksi yang nyata. Tetapi di dalam konteks Lukas sendiri, Anda akan melihat seperti ini. Itu penyentuh Matius. Oke? Nah, apa yang disampaikannya? Silakan Anda cek di sini pada halaman 554. Nggak jelas Saya bacakan saja. Anak dari tidak menyatakan sesuatu hubungan ayah dengan ibu tepat dengan tidak adanya jarak di antara seperti yang disebutkan Matius memperanakan. Kedua sisi itu mungkin memuat loncatan yang kosong dalam garis keturunan. Saya akan membuktikan nanti dengan Abraham Pak yang menghasilkan bukunya 7 jilid dari orang Korea Selatan. Adanya kekosongan keturunan. Contohnya, untuk nama Eli, Matius memakai nama Yakub. Jelas ya, untuk Eli malah menggunakan nama Yakub. Tidaklah pasti. Siltil. Ini terjadi, Pak. Anda bisa melihat di Hagai pasal 1, tetapi pada 1 Tawarik pasal 3 ayat 19 dalam teks Ibrani bukan Septuaginta, ayah Zerubabel adalah Pedaya.